Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, merupakan anugerah dan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat berada pada kegelapan jahiliyah, baik dalam bab akidah, dalam bab muamalah, dan juga dalam bab akhlak serta ibadah, mereka betul-betul berada dalam kondisi kesesatan, berada dalam kondisi kebodohan. Ratusan tahun kekosongan Nabi setelah Nabiullah Isa alaihissalam, betul-betul umat tidak memiliki pembimbing dan tidak memiliki penuntun sama sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala utuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk penyebutan fi maqamil imtinan, penyebutan dalam bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah anugerahkan kepada kaum mukminin. Apa bentuk anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin? Yaitu iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Berupa Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Apa tugas rasul tersebut? Mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka sunnah, dan juga menuntun dan membimbing mereka dalam kondisi mereka betul-betul berada dalam kondisi membutuhkan adanya seorang pembimbing. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dalam kondisi mereka masyarakat umat ketika itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kemudian setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, dari generasi Nabi kita Muhammad SAW muncullah generasi yang setelahnya, yaitu generasi para sahabat. Kemudian dilanjutkan generasi yang setelahnya, generasi tabi'in, kemudian generasi atba'ut tabi'in, demikian seterusnya, sampailah kepada zaman kita sekarang ini tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di zaman sekarang adalah wujudul ulama, adanya para ulama, keberadaan para ulama di tengah-tengah kita. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bagaimana kalau seandainya ulama tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika para ulama sudah meninggal dunia, maka hilang ilmu tersebut. Umat manusia, apa yang akan terjadi pada mereka? Sehingga mereka akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh. Orang-orang bodoh tersebut fasu'ilu, akan ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu orang-orang bodoh tersebut akan berfatwa, menjawab dengan tanpa ilmu. Dampak akibatnya apa? Kata Nabi SAW, fadallu wa adallu. Mereka akan membuat mereka sesat dan mereka membuat orang lain sesat. Dan di antara ya ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an, di antara para ulama yang betul-betul
punya jasa besar bahkan terhadap dakwah salafiyah. Di antara para ulama yang punya jasa besar terhadap dakwah salafiyah di zaman sekarang adalah Imam Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala termasuk salah seorang ulama yang punya jasa besar tersebarnya dakwah salafiyah di negara Indonesia ini tadi. Baru saja kita mendapatkan faedah yang sangat banyak dari masyayikh kita yang datang ke Indonesia, yaitu Syekhuna Anis Al-Yafi'i Al-Muhandis dan juga Syekhuna Yasin Al-Dhali'i. Beliau merupakan bagian dari murid-muridnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ya ikhwan, ya tullabul ilm rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita lihat juga bagaimana tersebarnya dakwah di Indonesia ini tadi. Sebagian mereka disampaikan oleh Syekhuna Yasin Al-Dhali'i hafizahullah ta'ala di salah satu muhadarah beliau ketika itu kami masih di Darul Hadis Fiyush. Kata Syekh Yasin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan yang ada sekarang ini buah dari dakwah salafiyah yang ada di negeri Yaman merupakan hasil dari tangannya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dari orang-orang yang langsung belajar kepada Syekh Muqbil atau orang-orang yang belajar kepada murid-muridnya Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya ikhwan, ya tullabul ilmi rahimani rahimakumullahu jami'an. Bagaimana sosok Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala punya posisi yang sangat besar di hati para penuntut ilmu di kalangan murid-murid beliau. Bahkan sebagian mereka yang pernah menjumpai masa hidupnya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala pernah dikisahkan oleh seseorang bernama Zakaria, putra dari Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah bercerita kepada anak pribadi. Kata beliau, ya Abdurrahman, wallahi Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i ahabbu ilayya min abi. Kata Zakaria ini tadi, putra dari Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ya Abdurrahman, wallahi, kata beliau, sungguh demi Allah, kata putra dari putranya Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, namanya Zakaria rahimahullah, sudah meninggal. Beliau pernah mengatakan kepada anak pribadi, kami berdua ngobrol tentang Damaj. Kata beliau, ya Abdurrahman, wallahi Syekh Muqbil ahabbu ilayya min abi. Sungguh demi Allah, Syekh Muqbil lebih aku cintai dibandingkan bapakku sendiri, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Ya kawan, sebagian mereka ada yang seperti itu, bukan gulu, tapi mereka betul-betul mendapati bagaimana sosok Al-Imamul Wadi'i rahimahullah teladan bagi mereka. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bukan saja mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, tapi Syekh Muqbil mengajarkan tarbiyah, mengajarkan adab, mengajarkan tawadhu dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka, sebagian masyayikh kita, yaitu Syekh Abdul Ra'ub Al-Radfani hafizahullah ta'ala, ketika tepatnya pada tanggal 2 Syawal, tepatnya tanggal 2 Syawal 1447 Hijriah di kota Mekah, di majelisnya Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa hafizahullah ta'ala. Ketika itu anak ada di majelis tersebut. Kata Syekh Abdul Ra'ub Ar-Radfani memberikan nasihat kepada kami. Kata beliau, wallahi la ahzan ala mauti ahadin minasy Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, bal huzni bi mauti Syekh Muqbil akthar min mauti abi. Kata beliau, sungguh demi Allah, kesedihanku atas wafatnya Syekh Muqbil melebihi kesedihanku atas wafatnya bapak kandungku sendiri. Kata beliau, bukan aku durhaka kepada orang tua, tapi betul-betul kecintaanku terhadap Syekh Muqbil melebihi kecintaanku terhadap orang tua. Kenapa ya ikhwan?
Karena Syekh Mukbil betul-betul bapak bagi para muridnya. Orang yang menjumpai masa-masanya Syekh Mukbil, kalau anak pribadi, ya, tidak jumpa dengan Syekh Mukbil. Namun setiap kali ada buku yang berkaitan dengan Syekh Mukbil, kalau masih bisa dibeli, dibeli. Sebagian orang, sebagian masyaikh, sampai menulis buku 2 jilid tebal. Dicetak di Saudi Arabia, judulnya Juhudul Imamil Wadi'i Fi Taqriril Aqidah. Peran Al-Imamul Wadi'i, Syekh Mukbil, dalam mentakrir al-aqidah, dalam menetapkan pembahasan akidah. Ya ikhwan ya tullabul ilm, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sosok Syekh Mukbil perlu kita sebut di tengah-tengah kalangan penuntut ilmu, di tengah-tengah salafiyin. Kenapa? Dikarenakan mengenalkan para penuntut ilmu kepada para ulama di zaman sekarang sangatlah penting. Itu merupakan bentuk mengajak, menuntun agar umat, agar salafiyin merujuk dan mengenal para ulama mereka. Lihat, sebagian sufiyah, sebagian mereka yang belajar di Hadramaut, itu di Tarib, lihat di muhadharah, di ceramah-ceramah mereka, tidak jarang mereka disebutkan dari Habib Fulan, guru kami begini-begini, sampai kisah-kisah makdubah, kisah-kisah yang penuh dengan kedustaan tersebar di mana-mana di Indonesia terkait dengan guru mereka. Namun yang sangat disayangkan, kadang sebagian kita para penuntut ilmu tidak mengenal siapa sosok ulama kita. Di antara ulama yang punya jasa tadi yang kita katakan adalah Imamul Wadi'i rahimahullah. Beberapa tahun yang silam, atau 2 atau 3 tahun yang lalu, Syekhuna Abu Ammar Muhammad ibnu Abdullah Ba Musa hafizahullah ta'ala, pengasuh Markis Darul Hadis di Madinatis, Darul Hadis Markizus Salam di Hudaidah, yang sekarang beliau domisili di Mekah. Beliau pernah mengatakan, menghimbau, nida, panggilan untuk seluruh murid-murid Syekh Mukbil, agar masing-masing murid-murid Syekh Mukbil menyebutkan kisah yang mereka dapati ketika masa-masa belajar dengan Al-Imamul Wadi'i rahimahullah ta'ala. Karena betul-betul pelajaran, pengalaman, dan apa yang mereka dapati dengan Syekh Mukbil betul-betul ya ikhwan bisa memotivasi dan menyemangati para penuntut ilmu dan juga para da'i, para mudarrisin. Disebutkan oleh sebagian masyayikh kita, Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala termasuk para ulama yang jarang dijumpai sosoknya di zaman sekarang. Bukan hulu. Kenapa? Karena Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di Darul Hadis Dammaj mengumpulkan 3 metode. Yang pertama, dakwah. Dalam bab dakwah jangan ditanya urusannya, Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Yang kedua, dalam bab tadris, mengajar. Yang ketiga, dalam bab ta'lif, menulis karya tulis. Kata sebagian masyayikh kita, sebagian para ulama ada yang mengatakan, ini jarang 3 poin ini tadi terkumpul pada seseorang di zaman sekarang. Ada sebagian masyayikh kadang punya dakwah, sibuk dia dakwah ke negeri ini, ke negeri ini, ke kampung ini, ke kampung ini. Tetapi tidak ada waktu untuk mengajar, tadris, mengajari santri, mengajari murid. Ada yang mungkin punya kesibukan menulis, bisa banyak karya tulisnya, tetapi dakwanya tidak punya kesempatan untuk berdakwah ke kampung ini, ke kampung ini. Adapun Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala betul-betul sosok yang mempraktikkan 3 perkara tersebut. Bagaimana dakwanya Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala? Darul Hadis Dammaj dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari rahimahullah ta'ala di muqaddimah kitab beliau Al-Khutab Az-Zahabiyah Al-Minbariyah. Kata Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari, Syekh Abdullah bin Utsman merupakan salah seorang murid
yang mendapatkan wasiat dari Syekh Muqbil untuk dijadikan rujukan di negeri Yaman. Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ini tadi menceritakan, awal kali beliau berjumpa dengan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kata beliau, saya kata beliau, adalah orang pertama kali dari masyayikh Yaman, dari murid-muridnya Syekh Muqbil yang berjumpa dengan Syekh Muqbil di negeri Yaman. Sebelum atau setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi sudah mengenal Syekh Muqbil ketika di Saudi Arabia. Sekitar tahun 79 atau 78 ya. Atau 80-an. Syekh Muqbil pulang ke Yaman. Beliau berdakwah. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ini tadi, awal kali saya berjumpa dengan Syekh Muqbil di kota Zamar. Syekh Muqbil berangkat dari Sa'dah, dari Dammaj, dakwah di Zamar, di kota Zamar, dengan numpang di mobil truk. Kalau bahasa Arabnya orang Yaman nyebutnya qallab, atau mereka nyebutnya babur. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, Syekh Muqbil naik babur, qallab, naik truk, numpang. Bukan dakwah beliau naik Alphard, karena belum ada pada waktu itu. Bukan juga naik Pajero. Bisa bayangkan naik truk. Apakah dibayari para ikhwan? Ya ikhwan, dibayar? Tidak ada yang bayar. Ada yang ngongkosi? Tidak ada yang ngongkosi. Syekh Muqbil naik truk, datang ke negeri Zamar, ke kota Zamar. Beliau minta izin ke pengurus masjidnya untuk menyampaikan ilmu. Pada waktu itu, Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari beliau menceritakan, saya sudah biasa khutbah-khutbah. Karena memang betul Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari di zaman Syekh Muqbil, beliau sudah biasa khutbah, ngasih tausiah, ngasih muhadharah. Kata beliau, aku terkagum dengan Syekh Muqbil. Yang membuat aku kagum, dulu kami tidak mengenal ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu. Tidak mengenal. Yang penting kalau ada di suatu kitab hadis, kami sampaikan. Kami tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Apalagi siapa yang meriwayatkannya. Intinya hadis. Tiba-tiba Syekh Muqbil muhadharah bainal maghrib wal isya. Syekh Muqbil menyampaikan hadis dengan menyebutkan, misal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fima rawahul Bukhari, dari Abu Hurairah riwayat Bukhari. Kata Syekh Abdullah bin Utsman, aku terheran karena metode seperti ini tidak pernah kami dengar di negeri Yaman. Kebanyakan al-wu'adz, orang-orang yang memberi nasihat di Yaman pada waktu itu cuma nyampaikan saja hadis. Qala Rasulullah SAW kadza wa kadza, demikian dan demikian, tanpa menyebutkan sahabat, tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan. Itu kebiasaan mereka di Yaman. Sehingga kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, pekan berikutnya datang lagi, ada jadwalnya Syekh Muqbil ke Zamar. Ketika datang kali yang berikutnya, aku pun berupaya untuk mendekati Syekh Muqbil. Sehingga terjadilah hubungan akrab. Setiap kali Syekh Muqbil ke Zamar, Syekh Muqbil ditemani oleh Syekh Abdullah Az-Zamari. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, Syekh Muqbil ketika itu membuat, kalau bahasa kita di Indonesia ini, TPA, tempat belajar anak-anak. Awal kali berdirinya Darul Hadis Dammaj, ketika itu TPA. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, ketika Syekh Muqbil membuka TPA, Syekh Muqbil menulis kata Waraqah, ada surat dikirimkan ke Zamar. Ya. Isi suratnya lebih kurang maknanya, Syekh Muqbil mengatakan, saya membuka tempat belajar untuk anak-anak. Silahkan kalau kalian ingin kirimkan anak-anak kalian ke Dammaj. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, kami kirimkan anak-anak kami. Aku pun terkadang kata beliau berkunjung ke Dammaj. Asyahid ya ikhwan, bayangkanlah. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, Syekh Muqbil, beliau berdakwah di awal-awal kali di tahun 80-an keliling. Dalam kondisi pada waktu itu negeri Yaman tidak seperti sekarang. Sekarang pun
beda-beda tipis. Bagaimana kondisi negeri Yaman di zaman dahulu. Diceritakan oleh salah seorang masyayikh yang ada di kota Aden. Ini menyemangati kita ya ikhwan. Orang yang dakwah karena Allah Subhanahu wa taala tidak mikirkan jamaah. Berapa jumlah jamaah yang hadir? Tidak mikir ke situ. Pernah suatu hari ada salah seorang masyayikh ya di kota Aden, dia muhadharah. Waktu itu anak ada di masjid itu tadi. Dia menceritakan Syekh Mukbil. Dulu kata beliau, Syekh Mukbil pernah muhadharah di salah satu masjid di kota Taiz. Syekh Mukbil pada waktu itu di awal mulai mau ceramah, beliau menyampaikan ayat Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Dengan lafaz ya ayuhan nas. Wahai umat manusia, gitu kalau artinya ya. Tiba-tiba ada seorang yang udah tua, dia berdiri. Ya Muqbil, la taqul ya ayuhan nas. Engkau tidak usah sebut ya ayuhan nas. Nahnu khamsa nafar. Kita ini cuma 5 orang. Qul ya fulan, 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 fulan. Cukup sampaikan wahai fulan, fulan, fulan. Katanya kalau ya ayuhan nas itu banyak orang, kita ini cuma 5 orang. Inti dari ceramah tersebut ya yang disampaikan tentang Syekh Mukbil. Syekh Mukbil berdakwah tetap ceramah walaupun 5 orang. Kita kalau mikir, lihat ada orang butuh pengajian mungkin. Kadang sebagian orang mungkin nanya. Kalau kayak kita ini kadang, cuma 5 orang. Ya, nantilah kumpulkanlah dulu jamaah. Masa cuma 5 orang pengajian, saya udah jauh-jauh. Syekh Mukbil tidak seperti itu. Diceritakan juga oleh salah seorang masyayikh. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi rahimahullah. Yang cerita ini adalah Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa. Syekh Muhammad Ba Musa masih hidup, sekarang ada di Mekah. Beliau menceritakan. Kata beliau, pernah suatu hari saya menemani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi termasuk muridnya Syekh Mukbil dan teman Syekh Mukbil dalam berdakwah. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, kami pernah dakwah di Hudaidah. Ternyata habis sholat itu, setelah sholat, Syekh Muhammad Ba Musa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi izin dengan pengurus masjid ingin ceramah, nyampaikan ilmu. Kalau di Yaman itu gampang, ya. Kalau mau ceramah ya tinggal ceramah, izin saja. Kalau diizinkan, alhamdulillah, tidak diizinkan ya sudah. Izinlah Syekh Al-Wusabi habis sholat, beliau izin untuk ceramah. Ternyata habis sholat jamaah itu keluar, ya. Nah, orang awam habis sholat pergi. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, tidak ada yang ada di masjid itu kecuali saya dan Syekh Al-Wusabi. Syekh Muhammad bin Abdul Al-Wusabi di masjid itu ceramah dari habis maghrib sampai isya. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, saya sendirian. Antum bisa bayangkan ya kawan, numpang ceramah ke suatu kampung, ya ternyata jamaahnya juga tidak respon. Mungkin kalau kita pulang sajalah, ya enggak? Pulang, nggak ada jamaahnya. Siapa yang kita ceramai? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi ceramah dari habis maghrib sampai isya. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, saya duduk di depan beliau sendirian. Antum tergambar kan? Ada ustadz, antum yang nemeninya, datang ke suatu masjid, ingin antum dakwah di kampung ini tadi, ternyata masyarakat juga tidak dengar. Keluar semua. Antum duduk berdua sama ustadz tadi. Mungkin kalau kita ya, ustadz balik ustadz, kita ustadz pulang saja ustadz. Siapa yang kita dakwah ini? Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa, kata beliau, ini Syekh Muhammad Al-Wusabi mengajari kepada kami, karena beliau waktu itu murid, mengajari kepada kami bagaimana bentuk ikhlas dalam dakwah. Dakwah, ceramah, setelahnya kata Syekh buka pertanyaan. Yang tanya siapa? Bukan orang awam. Yang tanya Syekh Muhammad Ba Musa ini tadi. Selesai sholat isya, beliau pulang. Itu sosok murid Syekh Mukbil. Ya ikhwan, negara Yaman
tersebarnya dakwah Syekh Mukbil, ya, bukan, kalau kita sekarang ini luar biasa ya, kita dibantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dibantu dengan media. Ada streaming ya, ada YouTube, ada Facebook, ada channel Telegram, segala macam, kita bisa menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Namun Syekh Mukbil pada waktu itu menyampaikan ilmu betul-betul dakwah dari satu kampung ke kampung. Sebagian pengawal beliau, ya, beliau punya pengawal namanya Romzi Al-Wadi'i. Punya buku, judul bukunya Rohalat Da'awiyah lil Imamil Wadi'i. Rihlah dakwah Al-Imamul Wadi'i, itu Syekh Mukbil. Disebutkan di situ tempat-tempat yang dulu pernah dikunjungi oleh Syekh Mukbil. Syekh Mukbil dakwah dari satu kampung ke kampung. Ancaman orang-orang yang membunuh Syekh Mukbil sangat banyak. Pernah suatu hari Syekh Mukbil dakwah di salah satu masjid di kota Aden. Namanya Masjidur Rahman. Syekh Mukbil dakwah di situ. Setelah beliau ceramah, masjid meledak, dibom. Diceritakan sama salah seorang namanya Abdullah, ya. Dia waktu itu seorang ikhwan, ini Abdullah, dia cerita sama ana. Kata dia, ya Abdurrahman, ketika meledaknya masjid di kota Aden, ana ada di masjid itu. Kata beliau, ana termasuk yang langsung menyungkur, suara meledak, dar. Alhamdulillah Syekh Mukbil sudah duluan keluar, terselamatkan dari orang yang ingin membunuh beliau. Nah, di antara keunikan dakwanya Syekh Mukbil, ya, disebutkan di buku itu tadi, buku Rohalat Da'awiyah, kata Romzi ini tadi, Al-Wadi'i, beliau menceritakan, ini pengawalan Syekh Mukbil. Kata beliau, kami pernah nemeni Syekh Mukbil berdakwah. Dan ternyata, ya tahun 80-an, tahun 90-an, Syekh Mukbil tidak ada duit. Dakwah tidak bawa duit. Jangan antum gambarkan dakwanya Syekh Mukbil seperti kita sekarang ini tadi. Ustadz-ustadz, kita mungkin kalau berdakwah, sudah dibeliin tiket dulu mungkin, atau dijemput. Syekh Mukbil, atau bahasa kitanya apa? Giring bola ya. Giring bola. Syekh Mukbil tidak punya duit. Kata pengawalnya ini tadi, berhentilah mobil, pakai mobil-mobil dakwah, ya, berhentilah di pom bensin. Sudah diisikan, pas tanya, ada nggak anunya, duit untuk bayar? Syekh Mukbil katanya, faltafata Syekh ilayya. Syekh noleh ke saya. Dia sama noleh ke Syekh Mukbil. Bengong, nggak punya duit untuk bayar. Sedangkan BBM-nya sudah terisi. Ya, kebiasaan di zaman Syekh Mukbil biasanya kalau ada yang dakwah, dikawal beliau kan, biasanya dikawal dengan pasukan pakai AK-47. Kata Romzi Al-Wadi'i ini tadi, karena kita tidak punya duit, kita bukalah tempat peluru itu tadi. Anak baca buku ini tadi, antara sedih sama mau ketawa gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin tidak laku ya. Dikeluarkanlah peluru tadi, katanya kami cuma bisa bayarnya pakai ini. Ya karena nggak ada duit lagi sama pegawai pom bensin tadi, ya diambil peluru tadi. Kalau di Yaman memang seperti itu ya, dakwah ya nggak bisa kosongan. Syekh Anis ini beliau naib wakil dari Syekh Abdullah Mar'i di Darul Hadis Fiyush. Kalau nggak ada Syekh Abdullah, beliau yang megang dalam artian urusan tanda tangan dan yang semisalnya. Daras khusus ya. Di dalam masjid, kalau beliau ngajar, paling tidak tuh satu orang berdiri samping beliau seperti ini, pegang AK-47. Itu Syekh Anis ini tadi. Beliau kalau keluar dakwah ke Aden, itu paling tidak satu pick up yang ngawali, harus ada orang yang ngerombongi
ngikuti beliau dengan lengkap bersenjata AK-47. Ya, tidak bisa kalau dilepas masyayikh, karena beberapa kejadian, lihat Syekh Abdurrahman rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, karena diantara sebabnya ya setelah memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya kelalaian, ya, dalam artian qadarullah masyafa'al. Adapun sebabnya waktu itu kelalaian dari para pengawal. Memang kita jumpai dulu terlena. Beda dengan Ma'bar, Darul Hadis Ma'bar, Syekh Muhammad Al-Imam itu pengawalnya lengkap. Nah, di Fiyush itu aman waktu itu, ya. Di zaman Syekh Abdurrahman merasa aman, ya, pengawalnya Syekh kadang bawa pipa saja, pipa biasa untuk ngebuk anak-anak paling kan. Nah, sehingga karena kita merasa aman, qadarullah masyafa'al, beliau pada waktu itu keluar dari rumah karena tidak ada pengawal, tiba-tiba disamperi orang dengan membawa AK-47, mengatakan ya Syekh, sambil menodongkan senjata. Kemudian Syekh ditembak habis 20 peluru lebih, sampai di bagian kepala ini pecah. Syekh jalan, awalnya mereka tembak kakinya Syekh Abdurrahman, ya. Kemudian Syekh masih jalan dari rumah menuju masjid. Jalan terus beliau, ketika mau masuk pintu masjid, udah langsung diberondong lebih kurang 20 peluru. Nah, setelah kejadian ini, masih ada kejadian lain, terjadi di kota Aden, ada namanya Syekh Abdul Karim Ad-Dhali'i. Abu Waqqas juga diberondong di kota Aden. Perjalanan dalam mobil, ada yang berhentikan, kemudian diberondong dengan senjata. Termasuk pengajar di zamannya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Kemudian juga terjadi di kota Aden, itu Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adani. Kalau ini kan namanya Yasin Ad-Dhali'i, dari Dhali. Nah, kalau yang dulu yang meninggal namanya Yasin Al-Adani. Itu selesai dari ngajar Aqidah Wasithiyah tepatnya jam 10 malam. Beliau mengajarkan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu kitabnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rashid, Syarah Aqidah Wasithiyah. Jam 10 malam beliau selesai ngajar, masuk mobil, tiba-tiba mobil meledak. Itu bisa bayangkan ya, mobil meledak, dibom. Nah, itu kondisi di Yaman. Makanya kalau ana pribadi melihat bagaimana dakwanya Syekh Mukbil itu di zaman sekarang, bagaimana di zaman Syekh Mukbil yang beliau hidup di lingkungan orang-orang Syiah. Yaman Utara itu diliputi oleh Syiah, Rafidhah, Al-Houthi, Zaidiyah, dan yang semisalnya. Yaman Selatan untuk Aden pada waktu itu diliputi oleh komunis. Di Hadramaut Sufiyah. Sufi, antum tahu Sufiyah? Para pengikutnya Sufi yang ada di Hadramaut dan yang semisalnya. Betul-betul Yaman penuh dengan orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah. Tapi Syekh Mukbil tidak gentar. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan di salah satu muhadharah, kata Syekh Mukbil, in taqtulu muqbilan faqad rabbaitu alfa muqbilin. In taqtulu muqbilan faqad rabbaitu alfa muqbilin. Kalaupun kalian membunuh satu orang mukbil, sungguh aku telah mendidik ribuan mukbil. Maknanya apa? Kalau kalian bunuh saya, ya, mukbil yang lain banyak. Orang-orang yang setipe dengan saya akan melanjutkan dakwah ini banyak. Yang semisal juga pernah muncul dari lisannya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, hafizahullah ta'ala. Pernah di salah satu muhadharah Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam mengatakan, ya, in kutilal imam, kalaupun seandainya imam ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Imam, kalaupun saya terbunuh, kata beliau, la tadun anna dakwah quti'at. Jangan kalian mengira dakwah ini dipotong, tidak akan mungkin. Wafat Syekh Mukbil, wafat Syekh Abdurrahman. Apakah di wilayah Yaman bagian selatan terhenti dakwahnya? Tidak, dilanjutkan oleh murid-murid Syekh Abdurrahman. Sekarang diasuh oleh Syekh Abdullah Mar'i. Ya ikhwan rahimani rahimakumullahu jami'an. Sosok Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'ah rahimahullah ta'ala betul-betul di kalangan muridnya adalah sosok yang sangat mereka cintai. Dakwah Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'ah rahimahullah ta'ala, kalau membaca biografi beliau, ya, beberapa karya tulis yang menyebutkan tentang Syekh Mukbil ini, anak pribadi itu kadang menangis.
Ya, kadang netes air mata. Betul-betul sosok yang kalau dibandingkan kita ini jauh. Syekh Mukbil disebutkan di biografi beliau. Syekh Mukbil pernah sakit. Ya, pernah sakit. Ternyata kurang protein. Setelah dicek sama dokter, kurang protein. Kata dokter, makan laham, makan daging. Itu saran dokter. Syekh Mukbil nyampaikan kepada santri-santrinya, murid-muridnya, beliau mengatakan, ya ikhwan, ya abnai, asta'dzin minkum biaklil laham. Aku izin kepada kalian untuk makan daging. Kenapa? Karena beliau tahu kondisi santri pada waktu itu. Tulabnya beliau jarang makan daging. Nggak tega, masa guru makan enak, santri nggak makan enak. Itu kondisi Syekh Mukbil. Nah, kalau ketika baca ini tadi, ya Allah, wajar ya sosok yang seperti ini di mata atau di hatinya para penuntut ilmu dari murid-muridnya beliau, sosok yang berkesan. Kalau kita ya sudah, ngapain mau izin ke santri, tinggal beli kok. Beliau izin. Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'ah rahimahullah ta'ala, semangat beliau dalam mengajar itu luar biasa. Ada suatu kitab namanya Al-Ibhaj, ya, tentang biografi Syekh Mukbil ini tadi. Disebutkan di buku itu, kata penulis buku, kami pernah suatu hari Syekh Mukbil itu terkilir, keseliu lah ya tangannya. Gambaran kami, ini libur pelajaran. Ya, biasanya kalau udah terlalu padat pelajaran itu kan senengnya pengen libur sekali-kali ya. Kata yang penulis buku itu, kami sudah senang-senang. Pada maghrib ini libur. Mungkin kalau kita yang sudah mungkin mikir, ini Ustadz sakit, ini libur malam ini, tidak ada kajian, kita buat agenda yuk. Masa Indomie mungkin. Tiba-tiba kata penulis buku itu, habis sholat maghrib, tiba-tiba Syekh Mukbil muncul. Sambil tangannya di gift ya. Kemudian Syekh Mukbil duduk di kursi dan mengajar. Dalam kondisi tangannya beliau, kata penulis buku itu, berbeda dengan kita katanya. Yang nulis buku ini seorang syekh juga. Kata penulis buku ini udah tingkatan syekh. Dia bilang, berbeda dengan kita. Demam sedikit, kita tidak ngajar. Perlu sedikit, kita tidak ngajar. Ada sudah, pusing-pusing sedikit, nggak ngajar katanya. Syekh Mukbil terkilir, keseliu tangannya masih ngajar. Ketika anak baca yang seperti ini, ya Allah, kita aja kalau mikir, libur dulu ya ikhwan ya, pilek. Ya, nanti dapat mungkin, doakan Ustadz lagi demam, meriang. Itu kondisi kita sekarang. Ya sebenarnya uzur seperti itu. Tapi yang luar biasa sosok Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'ah rahimahullah ta'ala. Tersebar dakwah beliau. Sampai tidak didapati manatik, kampung dari kampung Yaman. Melainkan di sana ada kadang muridnya Syekh Mukbil secara langsung. Atau murid dari murid Syekh Mukbil. Makanya Markiz Dammaj dikatakan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, kata Syekhuna Abdurrahman, Markizud Dammaj ummul marakiz fi biladil Yamaniyah. Markiz Dammaj adalah induknya markiz yang ada di negeri Yaman. Tersebar murid-muridnya Syekh Mukbil. Ketika disampaikan kepada Syekh bin Baz, disebutkan di salah satu kitab namanya Nubdzah Mukhtasara an hayatil imamil wadi'i rahimahullah. Disebutkan di buku itu tentang tersebarnya dakwah Syekh Mukbil kepada Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, tilka min thamaratil ikhlas. Itu tersebarnya dakwah Syekh Mukbil di negeri Yaman, yaitu dakwah Ahlus Sunnah di negeri Yaman, buah dari keikhlasan. Suatu ucapan yang diulang-ulang disampaikan oleh Syekh Mukbil kepada muridnya. Beliau mengatakan tentang tersebarnya dakwah ini tadi. Kata Syekh Mukbil, "Hadza la bihaulina wala biilmina wala biquwwatina wala bisyaja'atina wala bifasahatina. Walakin bisyai'in aradahu Allah Subhanahu wa ta'ala."
Kata beliau, ini tersebarnya dakwah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan kefasihan kita, bukan dengan keberanian kita. Ini tersebar dakwah betul-betul dengan sesuatu yang memang sudah Allah kehendaki atau Allah takdirkan. Lihat beliau, tawadhu. Kalau kita baru jadi perintis dakwah, itu pun baru skala lokal. Ya, sudah, saya ini penerus dakwah sini. Kalau mau dakwah izin dulu. Ya enggak? Kalau ini enggak. Syekh Mukbil. Oleh karenanya beliau kalau dapat informasi ada muridnya beliau yang dakwah di suatu kampung, beliau dengan senang. Suatu ucapan yang masyhur dari Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau memotivasi muridnya. Kata beliau, ya ahlas sunnah, sabiku ahlal batil ilal awam, liwadafi'u anid din. Wahai ahlus sunnah, dahului orang-orang ahlul batil untuk kita dakwai orang-orang awam, supaya orang awam ini tadi bisa membela agama ini tadi. Suatu ucapannya juga masyhur dari Al-Imamul Wadi'i dari Syekh Mukbil. Syekh Mukbil pernah mengatakan, idza aradta ayyubarikallahu fi ilmik fa'alaika an tuballighahu. Kata Syekh Mukbil, kalau engkau ingin diberkahi ilmumu, maka hendaknya engkau sampaikan, engkau ajarkan ilmumu. Subhanallah ya ikhwan, lihat tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah di Indonesia, buah dari buah, hasil dari jerih payah Syekh Mukbil setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Amwa ini tadi ya, ada Ustadz Abdul Bar yang isi di sini. Itu termasuk murid Syekh Mukbil, banyak sekali. Ada di kemarin ada Ustadz, saya lihat yang datang Ustadz Zainul Arifin ya. Tinggal di sini apa beliau atau jauh tempat beliau? Itu juga termasuk murid Syekh Mukbil. Ada Ustadz Dzulqarnain Sanusi. Ada lagi yang orang yang belajar dari murid-murid Syekh Mukbil, dari masyayikh yang lain, dari murid-murid Syekh Mukbil. Banyak sekali. Antum mungkin bisa ambil dari ustadz-ustadz senior yang mengajar di sini. Ya, mereka lebih berilmu dan lebih banyak pengalaman. Ya, kalau kita ini cuma sekedar mungkin membaca, mendengar dari kisah-kisah dari Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Lihat masyayikh yang ada di negeri Yaman. Ya, beliau datang ke Indonesia ini tadi mengajar ya kita semua, memberikan faedah bagaimana tentang kesemangatan beliau dalam mengajar. Itu luar biasa ikhwan, buah dari dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Walaupun di sana banyak juga peran masyayikh, para ulama yang lain. Di Saudi Arabia, peran dakwah yang ada di Saudi, para ulama dalam menyebarkan dakwah Ahlussunnah juga di Indonesia ini juga punya peran besar. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi, sangat besar jasa para ulama yang ada di Saudi Arabia untuk menyebarkan dakwah di Indonesia ini tadi. Sebagai penutup, Syekh Mukbil punya kitab namanya Dhammul Mas'alah. Bahasa Indonesianya tercelanya meminta-minta, tercelanya ngemis. Ngemis di sini maksudnya ngemis untuk pribadi. Ya, kadang sebagian orang kan kadang lihat kita di Indonesia nih di lampu merah, ya enggak? Di mana-mana kadang banyak yang ngemis ya. Nah, jadi tercelah. Syekh Mukbil nulis buku namanya Dhammul Mas'alah. Buku ini sampailah kepada Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Disebutkan, ana baca kisah ini dinukilkan di kitab Nubdhatun Mukhtasarah an Hayatil Imamil Wadi'i. Disebutkan di buku itu ketika buku Syekh Mukbil tadi sampai kepada Syekh Rabi', kemudian dipeluk sama Syekh Rabi'. Syekh Rabi' menangis. Keluar ucapan yang luar biasa dari Syekh Rabi' tentang Syekh Mukbil. Kata Syekh Rabi', hadzal rajul das dunya birijlaihi. Ini orang menginjak dunia dengan kedua kakinya. Pernah suatu hari disampaikan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah tentang rumahnya Syekh Mukbil terbuat dari tanah liat. Jadi Syekh Mukbil itu dapat
bantuan dari muhsinin, dari orang yang punya duit, untuk Syekh Mukbil buat rumah, bagus di rumah lah. Sama Syekh Mukbil dijadikan duit tadi untuk buat maktabah, perpustakaan. Kemudian dekat perpustakaan ini tadi nyambung dengan tempat tinggalnya Syekh Mukbil. Disampaikan tentang rumahnya Syekh Mukbil ini tadi, mungil tapi nyambung dengan maktabah. Ketika sampai kepada Syekh Al-Albani, kalau Syekh Mukbil tinggal di tempat itu tadi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hakadha hayatul muhaddithin. Demikianlah kehidupan ahlul hadis. Kenapa? Lebih mendahulukan ilmu dibandingkan dunia. Antum mungkin pernah dengar sebagian salaf dulu untuk menuntut ilmu, ada yang jual atap rumah, ada yang jual baskom punya emaknya, ada yang jual itu untuk menuntut ilmu. Demikian Syekh Mukbil, lebih mendahulukan untuk membuat perpustakaan, maktabah dibandingkan untuk kebutuhan pribadi. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin inilah yang bisa ana sampaikan kepada antum semua, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi untuk ikhwan-ikhwan dan juga para penuntut ilmu yang masih remaja agar semangat menuntut ilmu. Ya. Nah, untuk yang masih bujangan-bujangan, semangatlah menuntut ilmu, ya. Di zaman sekarang bukan hulu, ya, bukan berlebihan. Menurut ana pribadi, mungkin para remaja sangat dianjurkan belajar ke negeri Yaman. Ya. Antum punya anak, itu suruh belajar ke Yaman. Kenapa? Karena di Yaman itu perjuangannya lebih berat. Ya. Dari sisi makanan, ya enggak? Dari sisi fasilitas minim. Kita sebagai dai, nanti anaknya antum yang ingin calon dai ini tadi perlu ditempa dengan lingkungan seperti itu. Ya apa enggak? Supaya nanti kalau pulang kuat, tahan banting. Karena tidak setiap tempat, tidak setiap wilayah itu punya fasilitas. Ya enggak? Nah itu tadi. Oleh karenanya lihat asar dakwah ustadz-ustadz yang alumni dari Yaman siap tahan banting. Ya. Kita tidak mengingkar yang ada belajar di Saudi juga luar biasa. Tapi kadang sebagian teman-teman sekarang ini belajar dulu di Yaman sambil daftar ke Jamiah Islamiyah. Kalau keluar diterima di Jamiah Islamiyah, ya alhamdulillah itu rezeki. Ya enggak? Rezeki jangan ditolak kan? Tapi tahan bantingkan dulu di situ. Ya enggak? Itu tadi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf udah terlalu panjang waktunya. Saya minta izin kepada para jamaah sekalian karena saya juga mau safar untuk ke Bandung. Insya Allah mudah-mudahan pada daurah yang berikutnya kami berharap ya Masjid Amwa bisa terus mengadakan daurah masyayikh, mengundang masyayikh, dan insya Allah kita akan berupaya untuk belajar dan mengambil faedah lagi dari masyayikh pada daurah-daurah berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu